Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadirin, terutama para habaib, para masyayikh, para asatid, wabil khusus al-mukarram al-jad al-fadil Sa'id bin Abi Bakar Basalamah hafizahullah wa ra'ah fi afiyah. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umur kita, diberkahi rizki kita, diberkahi waktu kita, diberkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan diberikan kehidupan yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menghadiri majelis-majelis ta'lim sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allah ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih qala la ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala qala fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana seorang muslim mencintai saudaranya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencintai saudara kita sesama umat Islam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Setiap manusia mesti mencintai dirinya sendiri. Setiap manusia, setiap kita itu pasti cinta kepada diri sendiri. Makanya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Ya. Begitu juga kita harus mencintai sesama umat Islam sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau ada orang mau terperosok pada sesuatu yang berbahaya, kita wajib mengingatkan. Bahkan ketika seseorang sedang sholat, saya sedang sholat, kemudian saya melihat ada orang akan terperosok ke dalam jurang. Kita sedang berhubungan dengan Allah, saya sedang berhubungan dengan Allah. Salat itu wuslah bainal abad wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Allah. Tapi manakala kita melihat ada orang mau terjerumus dalam bahaya, wajib kita membatalkan salat kita. Wajib kita membatalkan salat kita jika la tanfa'hul isyarah, jika isyarat sudah tidak bermanfaat lagi. Batalkan sholat dan menyelamatkan orang yang akan terjerumus kepada mara bahaya. Ini saking pentingnya apa? Ukhuwah. Sampai ada malaikat menyamar ini dalam satu hadis. Malaikat menyamar menemui seseorang, bertanya kepada orang tersebut, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra falamma ata alaihi qala aina turid. Malaikat ini bertanya kepada orang ini, kamu mau kemana?
Kata malaikat ini yang menyamar, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau berkunjung kepada saudaraku di desa ini. Kata orang ini, qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih. Apa kau punya hadiah untuk dia? Apa kau punya nikmat yang akan kau berikan kepada dia? Atau mungkin kamu punya hajat yang kau inginkan dari dia? Apa jawabnya orang ini? Qala la, saya tidak punya apa-apa. Hanya saja saya menziarahi dia, berkunjung kepadanya karena aku cinta kepadanya. Saya punya mahabbah kepada dia karena dia orang muslim. Jadi ada mahabbah. Menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada persaudaraan antara dia, persaudaraan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ini? Qala fa inni Rasulullah ilaik. Aku diutus Allah untuk menemuimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita nanti kalau kita mencintai saudara muslim kita karena Allah, masuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhillah. Ada 7 golongan manusia yang akan dapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Yaitu 2 orang yang saling berteman, saling mencintai karena Allah. Bukan saling berteman karena ada maksiat. Bukan tawasaw bil ithim, bukan perjanjian adanya maksiat atau pertemuan tertentu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi karena Allah. Berkumpul karena mau hadir majelis ta'lim, berkumpul karena mau hadir majelis zikir, bertemu berjanji di satu tempat karena untuk berangkat bareng ke hadir. Ini orang akan mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Azim, ini perkara yang besar. Kelihatannya remeh, tapi naungan Allah menanti. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilah." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ya, menjenguk orang sakit, auzaro akhonlah, atau berkunjung kepada saudaranya, sesama muslim maksudnya, ya. Saudara di sini bukan nggak mesti kandung, nggak mesti, kalau kandung lebih-lebih, kalau masih ada hubungan darah, ada hubungan nasab, itu lebih-lebih harus disambung, kalau enggak berbahaya, ya. Auzaro akhonlah fillah, mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nadahu munadin, maka akan ada suara yang memanggil, bi antibta wa taba mamsyak, bahwa perjalanannya itu tujuannya adalah tujuan yang indah, tujuan yang bagus, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan akan menempati satu tempat nanti di surga. Orang yang menziarahi saudaranya sesama muslim, ada manzil fil jannah, ada satu kedudukan nanti di surga untuk orang yang seperti ini, ya. Mungkin dulu ada yang pernah sekolah, ada yang pernah mondok, punya teman yang jauh, sekarang mungkin di mana. Itu bukan tidak ada manfaatnya kita datang sengaja ke sana. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali mau menjenguk, kecuali mau berkunjung lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, silah, menyambung tali persaudaraan. Ini manzil fil jannah. Ada satu kedudukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya bikin syajarah. Dulu saya punya guru Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, itu dibikin syajarah. Saudara-saudaranya itu yang jauh-jauh, ipar yang ini, itu dibikin syajarah. Supaya kalau di saat-saat, di momen-momen tertentu, terutama lebaran, di mana fuqara wal masakin, mungkin tidak menutup kemungkinan saudara kita yang jauh membutuhkan bantuan kita. Itu dibikin syajarah, dibikin pohon persaudaraan, supaya kita nggak lupa dengan saudara kita yang tidak mampu. Ya, supaya kita bisa nyambung kepada mereka. Ini mendapatkan manzil fil jannah. Karena berbahaya orang yang memutus tali persaudaraan, ini berbahaya. Mal'unun walau mata wastal Ka'bah, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Ya, meninggalnya di dalam Ka'bah, dia nggak dapat kemuliaan dari kemuliaan Ka'bah tersebut. Ya, afdhalu buq'atin 'ala wajhil ard. Ya, tempat termulia di permukaan bumi ini itu adalah tempat di mana dibangun Ka'bah di situ. Yang nomor 2, tempat dikubur baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rumah yang pertama dibangun itu Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi alfai am, 2000 tahun. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu Allah ciptakan dulu apa? Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 2000 tahun, Allah sudah ciptakan Ka'bah. Ala wajhil ma', di atas permukaan air. Karena sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah terlebih dahulu ciptakan air. Kemudian Allah ciptakan Ka'bah di atas permukaan air. Kemudian malaikat tawaf, 70.000 malak, 70.000 malaikat setiap hari tawaf. Yang keluar dari situ tidak kembali lagi. Sampai hari ini Ka'bah dibangun dan tembus ke Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada orang meninggal di tengah Ka'bah tapi qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan, nggak dapat kemuliaan dari tempat tersebut. Ini kan dahsyat tuh dosanya orang yang memutus tali persaudaraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya menyambung tali persaudaraan ini ada kedudukan yang azim indallah, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mendatangi orang-orang soleh, suhbatus solihin, berteman dengan orang-orang baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Kita itu dipandang dari teman kita. Kita berteman dengan siapa? Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita baunya wangi. Ya, tapi kalau kita berteman dengan orang yang jual terasi, kita baunya apa? Baunya terasi. Dilihat temannya. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita dianggap orang baik, walaupun bukan orang baik. Ada orang biasa, orang awam, jalan dengan orang alim, menemani orang alim dalam jalannya. Orang kira dia ustadz. Orang kira dia orang baik. Orang mengira akan bahwa ini adalah tokoh. Padahal cuma menemani orang alim, tapi dianggap alim. Tapi kalau berteman dengan maling, berteman dengan peminum, orang akan menganggap dia peminum. Ini Rasulullah SAW yang bersabda. Jadi manakala kita belum bisa jadi dokter, kita jangan berani-berani berteman dengan orang jelek. Karena sebagian salaf mengatakan seperti ini. Kita berteman dengan orang baik sekali belum nular. Tapi kita berteman dengan orang yang jelek perilakunya, orang yang jelek akhlaknya,
Orang yang jelek perangainya, satu kali duduk kita sudah terpengaruh. Satu kali duduk. Tapi kalau kita duduk dengan orang baik, ya, itu tidak bisa bermanfaat. La tu'athir tilkal jalsah illa bi arba'in jalsah. 40 kali kita duduk dengan orang soleh baru kita ada pengaruh. 40. Kan jauh berbeda. Jadi kita berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, yang perangainya jelek, perilakunya jelek, satu kali duduk sudah mempengaruhi hati kita. Tapi duduk dengan orang soleh boleh jadi nggak ada pengaruh sama sekali kalau baru sekali. Kalau sudah 40 kali kita duduk dengan orang soleh, baru ada pengaruh. Ya. Makanya berbahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat satu cerita. Makanya kita harus selalu duduk dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh. Ini walaupun tidak pernah ketemu loh, walaupun hanya mungkin di Facebook, nanti ada keterangannya, walaupun nggak pernah ketemu, tapi kita cinta dengan orang soleh, ya, dilihat dari postingannya, kita berteman, itu sudah membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, nanti di hadis berikutnya akan diterangkan. Ada satu cerita begini di zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu punya musuh Fir'aun. Ya kan? Punya musuh Fir'aun. Fir'aun ini musuh bebuyutannya Nabi Musa. Hatta idda'ar rububiyah. Ya, sampai Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Ini kan sudah dosa terbesar. Dosa terbesar, mengaku Tuhan. Kemudian Fir'aun dengan bengisnya itu mengejar Nabi Musa. Mengejar Nabi Musa. Ini kisah walaupun riwayatnya dhaif, tapi bisa diambil pelajaran dari sini. Mengejar Nabi Musa, Fir'aun, kemudian Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, memecah lautan, membelah lautan. Musa wa qaumuh, Musa dan bala tentaranya lewat di laut yang terbelah tersebut. Kemudian Fir'aun dengan sombongnya juga masuk dengan mengatakan kepada umatnya bahwa yang membelah jalan itu bukan Musa tapi Fir'aun. Padahal dengan kebimbangan yang besar dalam hatinya Fir'aun. Ya. Fir'aun dengan gagah, dengan berani lantang mengatakan kepada umatnya, kepada bala tentaranya bahwa yang membelah jalan adalah dirinya. Itu Fir'aun. Kemudian semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Setelah tenggelam, ada satu dari bala tentara Fir'aun yang selamat. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, Ya Rabb, ya Allah, itu kenapa? Satu bala tentaranya Fir'aun ada yang selamat. Kok ada yang selamat? Dia kan pengikutnya Fir'aun. Itu Nabi Musa heran. Ternyata apa? Ada hikmah apa di situ? Ternyata ini junudu Fir'aun. Ada satu bala tentaranya Fir'aun yang suka dengan pakaiannya Nabi Musa. Cuma suka pakaiannya. Kemudian dia niru gaya berpakaiannya Nabi Musa. Niru cara pakai kopiahnya Nabi Musa. Niru model bajunya Nabi Musa. Niru model celananya Nabi Musa. Ditiru. Dipakai untuk mengejar Musa. Selamat. Itu baru niru bajunya, belum niru perilakunya. Itu sudah diselamatkan oleh Allah. Makanya fatashabbahu illam takunu mithlahum. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Innat tashabbuha bil kirami kirama. Kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, kita harus pandai meniru orang soleh. Ya. Belum bisa meniru dengan perilakunya, kita tiru pakaiannya dulu. Ya, tapi jangan kemudian nanti antum pulang pakai imamah nanti. Pakai imamah, orang soleh kan pakai imamah, nanti pulang pakai imamah semua, nanti bahaya. Ya. Pakai pakaian orang soleh. Pakai kopiah, pakai baju yang rapi, pakai sarung. Nanti kita akan malu dengan pakaian kita sendiri. Lambat laun kita akan malu dengan pakaian kita sendiri. Masa kita pakai bajunya orang soleh, kita masuk ke tempat yang tidak baik. Masa saya pakai bajunya orang soleh, masa perilaku saya nggak baik?
Awalnya kita akan malu dengan pakaian kita, nanti lama-lama kita akan malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami kiram. Kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, kita harus pandai-pandai meniru orang soleh. Loh, kalau mau meniru orang soleh berarti harus berteman. Kalau nggak berteman nggak bisa berteman dengan orang soleh. Gaya bicaranya orang soleh bagaimana? Ya, cara bicaranya orang soleh bagaimana? Akhlaknya orang soleh bagaimana? Tiru. Insya Allah lama-lama kita jadi orang soleh. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya ini dari segi agama, dari segi syariat. Kita meniru mereka. Bahkan kalau dalam masalah pernikahan, ini satu hadis dikutip oleh beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala tunkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama lima liha, hartanya. Yang kedua lihasabiha, nasabnya. Yang ketiga lijamaliha, keindahannya, wajahnya. Ya, wajahnya indah, tangannya indah, posturnya indah, lijamaliha, karena keindahannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Kenapa ditaruh di paling akhir oleh Rasulullah? Karena akan dikomentari. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Sebaik-baik teman adalah istri kita, karena setiap hari dengan kita di rumah. Sebaik-baik. Ya. Mukanya cantik, posturnya indah, tapi kalau keluar rumah suka tebar pesona. La taruddu yada lamis, tidak pernah menolak tangan yang menjamahnya, tidak pernah menolak tangan yang akan berjabat tangan dengannya. Siapapun mengajak jabat tangan diterima. Kan bikin sakit hati perempuan seperti ini. Ya betul, awalnya jabat tangan, tapi dari jabat tangan kan keluar strumnya. Ya, ada kaharoba, ada strum. Apalagi sama-sama muda. Yang tua aja kadang-kadang nyetrum, apalagi yang muda. Ya. Rasulullah mengatakan walidiniha, walaupun hartanya tidak banyak, walaupun mukanya tidak terlalu indah, ya, walaupun nasabnya bukan nasabnya anaknya ustadz atau siapa, tapi kalau agamanya kuat, muta'allimah, mutadayyinah, qari'atul Quran, baca Al-Qurannya hebat, sholatnya hebat, akhlaknya bagus, terpelajar, walaupun tidak cantik rupanya, tapi kalau akhlaknya baik, insya Allah betah di rumah. Suami datang, pergi, datang, baru masuk rumah, nggak ditanya dulu dapatnya berapa, tapi langsung dibikinkan minuman. Ya, biti binafsin, dengan muka yang berseri-seri, ya, dengan omongan yang lembut, dibikinkan minuman. Tapi mukanya cantik. Pertama datang yang ditanya apanya? Dapat berapa hari ini? Kan nggak enak. Walaupun mukanya indah. Ya betul, orang bangun tidur itu yang dilihat mukanya, bukan akhlaknya. Bangun tidur yang dilihat apanya? Mukanya, bukan akhlaknya. Tapi kan orang nggak tidur terus. Ya, jadi kecantikan perlu. Tapi untuk zaman ini, kecantikan ini terlalu banyak dipoles. Banyak pemalsuan. Ya, mukanya putih, pas dilihat tangannya ireng gedeng. Ada. Mukanya Masya Allah kayak topeng jadinya. Dilihat posturnya Masya Allah. Ya, tapi pas dilihat kulitnya, tahu-tahu nggak secocok mukanya. Nah. Jadi muka ini sudah bisa dipoles. Hidung yang nggak mancung itu bisa jadi mancung, kelihatan mancung. Makanya sekarang nggak ada kan pengantin jelek. Pengantin itu cantik semua kan. Walaupun tai lalatnya semuka, itu bisa hilang pakai apa? Ya, didandan itu sama tukang dandannya sampai nggak ada tai lalatnya. Seindah itu poles. Jadi jangan tertipu dengan
Ad-dhawahir, yang zahir itu jangan tertipu. Khususan fi hadzal zaman. Terutama di zaman ini, zaman akhir. Ya, makanya Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu melihat perempuan tua. Ajuz, sudah tua betul perempuannya. Nenek-nenek. Udah gak kuat jalan. Tapi pakai bedaknya tebel. Pakai alisnya itu model celurit. Wah, lipstiknya udah. Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man hadhihi? Itu siapa tuh? Perempuan sudah tua, tapi pakainya, ya, dandannya Masya Allah. Tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Apa jawabnya Jibril? Hadhihi dunia ya Rasulullah. Itu dunia. Dunia ini makin tua, makin dandan. Kita sekarang ngerasain semua kan. Dunia ini makin tua, tapi teknologi makin canggih. Ya. Teknologi apa saja. Ya. Ini hidung yang nggak mancung itu bisa dibikin mancung sekarang. Bisa dibikin mancung. Pokoknya model muka itu bisa model kita pengen kayak apa sekarang. Yang penting duit banyak. Jangan bisa operasi. Yang sudah kakek-kakek itu bisa muda lagi bisa. Dioperasi dikencengin gitu. Ya. Ini zaman akhir zaman. Dan ini nyata. Ya, nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam masalah suhbah istri kita itu cari yang agamanya kuat, cari yang akhlaknya baik. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, nanti akan nular. Kalau istrinya baik, nanti suaminya akan baik. Gitu. Bahkan untuk anak-anak kita itu pengaruh besar. Masalah ibu ini pengaruh besar. Kalau ibunya suka nonton TV di rumah, insya Allah anaknya suka nonton TV. Ibunya tiap hari nonton TV, insya Allah anaknya suka nonton TV. Tapi kalau ibunya rajin baca Quran, insya Allah anaknya rajin baca Quran. Makanya sekarang setiap rumah ada TV-nya apa enggak? Setiap rumah ada TV-nya. Terkadang itu apa? Terkadang sampai TV-nya yang nonton orang tidur. Buka TV sampai tidur. Sampai pagi itu TV nyala. Jadi tidur ditonton sama TV. Ini kan nggak diatur namanya waktunya. Kayaknya kalau nggak punya TV nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Makanya harus diatur. Antara maghrib dengan isya itu ibu di rumah harus bisa. Loh, yang didik ibu siapa? Yang didik ibu, yang didik istri ya kita, suami. Habis maghrib, antara maghrib dengan isya hidupkan dengan Al-Quran, baca Quran. Kalau nggak mau Al-Quran, rotib, baca rotib. Ada rotib hadad, ada rotib atos, ada rotib al-idrus, ada rotib al-faqih, macam-macam rotib banyak. Ya, mau rotib yang mana? Tinggal kitanya. Harus atur waktu betul-betul. Yang rokok boleh ngerokok, tapi jangan sampai sebelum tidur itu harus ngerokok dulu. Kalau nggak ngerokok nggak bisa tidur. Nanti bangun tidur yang dicari rokok. Dan malam itu kebetulan malam terakhir. Ya, Israel ngambil kontraknya habis. Dicabutnya pas tidur, pas bangun tidur yang dicari bukan siwak, tapi rokoknya mana? Korek sama rokok. Wah, ini gimana nih orang seperti ini kira-kira? Menutup harinya dengan api, membuka harinya dengan api. Silahkan mau merokok nggak apa-apa, tapi diatur. TV nggak apa-apa mau nonton, tapi diatur. Handphone nggak apa-apa, main handphone nggak apa-apa, tapi diatur. Jangan sampai ketiduran handphone. Ya, anak-anak kecil sekarang dikasih sama ibunya sama bapaknya biar diem itu dikasih handphone. Sampai matanya itu merah gara-gara main handphone. Ya. Ini berbahaya sekali. Hadirin yang dimuliakan, berbahaya sekali. Ya.
Kalau saya sendiri, saya haramkan handphone untuk anak saya. Ya. Nggak ada yang berani anak saya pegang handphone saya, pegang handphone istri saya, nggak ada yang berani. Ya. Makanya kalau lagi ziarah, ya, berkunjung ke rumah saudaranya, paling seneng. Ya. Karena dikasih handphone sama ya udah cukup, sekedar itu sudah cukup itu. Ya. Kita harus pandai-pandai didik, khusus zaman ini zaman Masya Allah. Sudah di tangan kita, maksiat itu sudah di tangan kita. Ya, kalau kita nggak nyelamatin diri kita, nggak nyelamatin keluarga kita, khosarah. Kita jadi orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Paling rugi kita di hari kiamat nanti. Makanya harus pandai-pandai mendidik anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim." Ya Rasulullah, ada orang mencintai satu golongan, wa lamma yalhaq bihim. Tapi ini orang mencintai satu golongan, tapi tidak menangi ya Rasulullah, tidak mendapati golongan tersebut. Kita semuanya cinta apa enggak sama Rasulullah? Cinta. Cinta enggak sama sahabatnya Rasulullah? Cinta. Cinta apa enggak sama-sama tabi'in? Kita semuanya cinta. Kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Kita semuanya cinta kepada ashabu Rasulillah. Cinta kepada salaf. Cinta kepada habaib. Cinta kepada ulama. Cinta kepada tabi'in, a'immah, pembawa madhab. Kita semuanya cinta semua. Tapi kita tidak mendapati mereka. Kehidupannya jauh dengan kita. Tapi kita cinta dengan mereka. Atau mungkin orang yang satu zaman. Saya cinta dengan alim fulan. Ada orang alim. Mungkin saya tahunya dari Facebook. Ya, belajarnya di sini, gurunya ini. Orang Masya Allah. Saya cinta dengan dia. Mungkin ngomongnya nggak pernah nyeleneh, tapi saya tidak pernah bertemu dengan dia. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Nanti seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita nggak pernah lihat Rasulullah, nggak pernah berkumpul dengan Rasulullah, tapi kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Kita nggak pernah menangis sahabatnya Rasulullah, nggak pernah mendapati sahabatnya Rasulullah, mimpi aja nggak pernah, apalagi ketemu. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama ashabu Rasulullah SAW. Karena berkat kecintaan kita. Makanya jangan salah mencintai. Nah ini kan saya tadi mengatakan, ini bahayanya teknologi zaman sekarang. Facebook, handphone, kalau anak-anak kita ngelihatnya enggak. Kemudian dia timbul rasa cinta kepada pemain bola, artis. Ini nanti dikumpulkan bersama artis gimana nanti? Dikumpulkan bersama pemain sepak bola gimana? Wal'iyadu billah. Jadi bukan mengidolakan nabinya, tapi malah mengidolakan orang yang tidak pantas diidolakan. Ini bahaya dari mana munculnya? Dari handphone itu. Makanya jangan berikan anak-anak kita handphone. Ya kalau kita sudah dewasa, sudah tahu. Kalau anak kecil sudah tersuntik oleh itu bahaya. Bahaya sekali ini. Apalagi nggak mondok lagi. Akan terus menerus begitu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat sampai menangi bulan Ramadan fi khair wa lutfin wa afiyah, rezeki lancar, luas, halal dan berkah,
dan mudah-mudahan sinina ba'da sinin wa awaman ba'da awam, tahun demi tahun kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah min qawlin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin kajian kita Riyadhus Shalihin yang telah disampaikan oleh Ustaz Ali